Halo teman-teman, perkenalkan saya Lydia Aragunda S. Naiboas. Kali ini saya akan mempresentasikan praproposal saya tentang karakteristik geokimia organik endapan mangan di Kabupaten Timor Tengah Utara. Pada praproposal ini saya akan membahas pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metodologi penelitian. Langsung saja kita masuk kepada bab 1 yaitu pendahuluan. Baik teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa di bumi ini terdapat berbagai macam mineral yang mempunyai potensi untuk dikembangkan. Salah satunya yaitu mineral mangan. Nah, mineral mangan sendiri merupakan salah satu mineral dari 12 unsur yang cukup banyak terdapat di kerak bumi. Total produksi logam mangan di dunia pada tahun 2014 menurut Karates mencapai 17.000 ton. Oleh karena itu, mineral mangan ini tentunya mempunyai potensi yang harus dikelola dan dikembangkan. Kenapa kita perlu mengelola dan mengembangkan mangan ini? Karena mangan sendiri mempunyai manfaat yang baik untuk tujuan metalurgi maupun tujuan non-metalurgi. Untuk tujuan metalurgi, biasanya pada industri besi dan baja, biasanya mencapai 90% pada bidang perindustrian. Sedangkan untuk tujuan non-metalurgi, itu biasanya untuk industri baterai kering, industri keramik, industri gelas, dan lain-lain. Nah, tujuan non-metalurgi ini hanya 10% saja pada bidang perindustrian. Nah, berdasarkan manfaat tersebut, tentunya banyak negara yang memerlukan potensi mangan ini untuk diproduksi di sektor bidang perindustrian. Nah, di negara kita sendiri, negara Indonesia memang bukan merupakan negara penghasil mangan. Namun seperti yang kita ketahui bahwa negara Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang kaya akan sumber daya alam termasuk tambang dan mineral. Nah, potensi cadangan biji mangan tersebut tersebar di berbagai pulau di Indonesia. Salah satunya yaitu Provinsi NTT. Nah, kenapa Provinsi NTT? Karena menurut Badan Geologi, Provinsi NTT termasuk salah satu daerah di Indonesia yang mempunyai potensi mangan yang cukup besar. Dari segi kualitas sendiri, logam mangan di Provinsi NTT ini merupakan salah satu yang terbaik dengan kualitas nomor 1 di dunia. Nah, di NTT sendiri, potensi mangan juga tersebar banyak di berbagai kabupaten, salah satunya yaitu Kabupaten Timor Tengah Utara. Nah, Timor Tengah Utara sendiri memiliki potensi ekonomi yang besar dari komoditi mineral mangan. Nah, mineral mangan di Kabupaten Timor Tengah Utara berdasarkan hasil laboratorium dinilai cukup berkualitas karena mendekati standar proses pemurnian yang berlaku di pabrik perindustrian karena kadar mangannya mencapai sekitar 50%. Namun, sayangnya potensi mineral mangan di Kabupaten TTU ini belum sepenuhnya dimanfaatkan. Padahal, keberadaan sumber daya alam yang memiliki potensi besar ini perlu dilakukan pengolahan agar dapat termanfaatkan secara maksimal dan berguna dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Karena salah satu sektor yang menyumbang devisa negara yang dominan adalah sektor pertambangan. Nah, pengelolaan ini belum sepenuhnya dimanfaatkan. Buktinya, eksplorasi potensi mangan ini masih dilakukan secara tradisional. Bahkan masih diekspor dalam bentuk biji. Nah, dengan adanya peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2012 mengenai aturan pelarangan menjual bahan tambang mentah ke luar negeri, mengisyaratkan kita untuk melakukan proses pengolahan menjadi barang setengah jadi atau menjadi produk akhir. Tetapi karena masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui hal tersebut, maka saya tertarik untuk mengelola dan memanfaatkan potensi mineral mangan ini dengan mengubah mangan menjadi barang setengah jadi seperti gambar ini
dengan cara menentukan karakterisasi kematangan dan kualitas mangan yang dilakukan secara geokimia organik. Jadi, di sini tujuan saya adalah untuk mengolah dan memanfaatkan potensi mangan dengan cara mengetahui dan menentukan karakteristik kematangan dan kualitas mangan secara geokimia organik di Kabupaten Timor Tengah Utara. Selanjutnya kita masuk kepada bab 2 yaitu tinjauan pustaka. 2.1 yaitu mangan. Nah, mangan termasuk golongan transisi yang merupakan logam berwarna putih abu-abu yang penampilannya serupa dengan besi tuang, memiliki titik lebur yang tinggi kira-kira 1250 derajat Celcius. Ia bereaksi dengan air hangat membentuk mangan 2 hidroksida dan hidrogen. Hal itu menurut Shevla pada tahun 1990. Yang kedua, mineral mangan. Yang pertama itu pirolusit atau MnO2. Seperti kita lihat pada gambar, umumnya pirolusit ini adalah mineral hasil oksida sekunder atau vein. Yang kedua adalah pisomelan atau BaH2O 4Mn10O20 seperti pada gambar. Pisomelan ini merupakan deposit mineral sekunder terhidrasi berwarna abu-abu, kekerasan 5-6, kilat submetalik sebagai mineral amorf bersifat masif, reniform botrodial atau stalaktitik. Yang ketiga adalah manganit atau Mn2O3H2O. Seperti pada gambar, mangan berkomposisi oksida ini merupakan mineral terhidrasi yang berwarna hitam besi atau abu-abu baja, monoklin, prismatik, kekerasan 4, berat jenis 4,2 sampai 4,4 gram, belahan sempurna, dan pecahan beritel. Yang keempat adalah brownite atau 3Mn2O3, MnSiO3 seperti pada gambar tersebut. Mangan berkomposisi oksida ini berwarna coklat kehitaman, sering mengandung silika sebanyak 10%. Selanjutnya adalah rhodoksit atau MnCO3. Seperti pada gambar, berwarna merah muda hingga coklat, heksagonal, kilap kaca, pecahan kokonidal, belahan sempurna, kekerasan 3,5 sampai 4 mos, dan berat jenisnya 3,4 sampai 3,6 gram per cc. Selanjutnya yaitu 2.3 yaitu manfaat dan kegunaan mangan. Baik, sekitar 85-90% kegunaan mangan adalah untuk keperluan metalurgi, terutama pembuatan logam, khususnya seperti german silver dan kupron manganese. Kebutuhan akan mangan meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan baja. Nah, baja mengandung mangan dengan proporsi yang besar, sangat keras dan tahan lama, digunakan pada bidang kereta api dan mesin-mesin bulldozer menurut Keenan dan kawan-kawan pada tahun 1992. Kegunaan yang kedua adalah mangan juga digunakan untuk keperluan non-metalurgi. Biasanya digunakan untuk produksi baterai, kimia, keramik dan gelas, glasir dan frit. Juga untuk pertanian, proses produksi uranium. Menurut USGS Mineral pada tahun 2002, di Indonesia industri hilir sendiri pemakaian mangan adalah untuk industri logam, korek api, baterai, serta keramik. Selanjutnya adalah 2.4 metode karakterisasi. Baik, metode yang pertama adalah metode XR. Berikut ini adalah skema dari XRD. Nah, XRD merupakan metode analisis material padatan untuk mengetahui jenis kristal dan kristalisasinya berdasarkan pola difraksi. Kenapa penelitian ini menggunakan XRD? Karena biji mangan memiliki struktur berupa padatan dan kristal. Jadi, untuk mengetahui terjadinya pertukaran ion dan perubahan struktur kristal, maka dilakukan pengujian menggunakan XRD. Selanjutnya adalah X-ray fluorescence atau XRF. Nah, berikut ini adalah skemanya. Nah, XRF sendiri merupakan
Metode analisis berdasarkan interaksi antara analit dengan sinar X. Kenapa penelitian ini menggunakan metode XRF? Karena mangan merupakan unsur yang dominan dalam mineral pirolusit, sehingga untuk mengetahui komposisi kimia dalam biji mangan dilakukan pengujian menggunakan metode XRF. Selanjutnya yaitu mikroskop elektron scanning atau SEM. Ini merupakan bagian dari SEM. Nah, SEM merupakan teknik yang bertujuan untuk mendapatkan morfologi, struktur, dan berbagai macam bentuk termasuk butiran, fasa terlekat, dan lain-lain. Kenapa peneliti menggunakan metode ini? Dikarenakan mangan adalah suatu padatan, dan teknik umum yang dipakai untuk karakterisasi material padatan adalah mikroskopi dan spektroskopi. Selanjutnya kita masuk pada bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama, alat dan bahan. Yang pertama alat yang digunakan adalah spatula. Yang kedua adalah mortar dan alul. Yang ketiga adalah kaca arloji. Selanjutnya ada hayakan, lalu neraca analitik, lalu oven, ada XRD, XRF, SEM. Dan bahan yang digunakan adalah batuan mangan yang berasal dari Timur Tengah Utara. Selanjutnya pada 3.2 yaitu prosedur kerja. Yang pertama kita akan uji SEM, di mana batuan mangan akan diangin-anginkan, lalu dipotong 2 x 3 cm. Setelah itu disayat tipis, lalu dikarakterisasi dengan SEM dan didapatkan hasil. Prosedur kerja yang kedua yaitu uji XRD dan uji XRF. Pertama, batuan mangan dibersihkan lalu digerus, setelah itu dihaluskan, maka akan didapatkan hasil seperti gambar. Setelah itu akan dipanaskan pada suhu 110 derajat Celcius selama 1 jam, lalu didinginkan dalam desikator selama 10 menit, lalu ditimbang hingga berat konstan dan dikarakterisasi dengan XRD dan XRF sehingga didapatkan hasil data komposisi dan mineral. Baik, inilah hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih.